Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan Lasarus Sahabat SPD, mahasiswa guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsanwadi dengan NIM 240501010325. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SMA Katolik Simpeter Waikabuba. Mata pelajaran bimbingan konseling, bentuk layanan klasikal dengan topik bullying. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Oke, selamat pagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau bertanya dulu. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Perasaannya bagaimana hari ini? Baik. Baik, senang ya? Ya. Atau ada persoalan-persoalan di sini? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru, kita harus awal ini dengan doa dulu ya. Oke, bisa salah satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Teman-teman yang dulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami informatika kerja kudus-Mu, menuntun menyertai kami agar kami boleh belajar dengan baik. Tuhan, ampunilah kami setiap kesalahan dosa yang sudah kami perbuat dan akan kami perbuat. Tuhan, di dalam anak Kristus kami telah berdoa berdoa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Baik ya. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Aku cek absen dulu ya. Atau ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Alon Saputra. Hadir, Pak. Ancian Adero. Hadir, Pak. Oke. Angela Pati. Hadir, Pak. Chelsea Magulibu. Hadir, Pak. Dikrianus Ngomo Pati. Hadir, Pak. Oke. Elizabeth Tamoina. Hadir, Pak. Farel Kadewone. Hadir, Pak. Oke, Farel. Febrian Ledi. Leda Tara. Hadir, Pak. Oke. Florencia Kasalagu. Hadir, Pak. Helmina. Hadir, Pak. Helena ya, Helena sorry ya, Helena. Herlistika Aldrina Wuhu. Hadir, Pak. Gunu atau Wuhu? Gunu, oke. Ica Sula. Hadir, Pak. Jameson Lende. Hadir, Pak. Jessica Woli. Hadir, Pak. Jemrian ada? Oke. Joni Langu Reda. Hadir, Pak. Julita. Hadir, Pak. Marta. Hadir, Pak. Marvin Canti Bailey. Bailey. Melkianus Monenunu. Hadir, Pak. Novrianci Marawali. Hadir, Pak. Melkianus Alfianus Lolu. Hadir, Pak. Novrianus Bulu. Hadir, Pak. Oke, Opa. Oke, Robertus Ana. Hadir, Pak. Satria. Hadir, Pak. Theodora. Hadir, Pak. Veronica. Hadir, Pak. Wearingu. Hadir, Pak. Joseph. Hadir, Pak. Yudi. Hadir, Pak. Oke, berarti harus semua ya? Hadir Senang semua. orang mau ikut apa? KBN. Siap, Pak. Belajar tentang bullying, ya agar apa? Agar kita tuh dapat mengerti ternyata dampak dari bullying itu sangat beresiko. Bagi apa? Bagi apa? Bagi siapa?
bagi korban dan pelaku begitu ya. Bagi pelaku juga tuh ada efek dampak atau negatifnya, dan juga bagi korban, apalagi korban. Pak Guru mau tanya tuh, kira-kira kalau bagi korban itu kira-kira apa ada punya dampaknya? Bisa depresi. Kuat. Apa? Bisa apa? Bisa depresi, sakit mental dan sakit fisik. Oke. Sakit. Apa sakit mental? Dan sakit fisik. Fisik juga bisa ya. Bisa dari tekanan batin atau tekanan psikologi, bisa larinya ke fisik. Begitu. Itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental maupun kesehatan kita. Kalau dari pelaku kira-kira apa yang menjadi dampak? Bisa terjerat hukum begitu. Ya, jadi semua itu ada konsekuensi. Oke, itu tujuannya ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa bullying itu tidak baik untuk pertumbuhan secara psikologi maupun fisik. Apalagi kita ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau kalian sudah menjadi penerus bangsa, mau siapa lagi? Kita harus jadi pemuda yang positif. Ya, oke. Itu bagian dari tujuannya kita belajar tentang bullying. Ya, apa supaya kita jangan menjadi pelaku bullying ataupun menjadi korban. Supaya kita bisa menghindari itu, kita bisa mengantisipasi. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang bilang itu dari yang menjadi pelaku atau korban bullying. Kalau sudah lari seperti kawan bilang tadi sampaikan itu, kalau sudah terjadi dia sudah sampai di depresi, tekanan batin atau sampai tekanan psikologinya dia terganggu. Itu bisa fatal akibatnya. Bisa saja sampai bunuh diri. Itu yang dikatakan sudah masuk dalam fase depresi. Itu sudah berat ya. Jadi jangan walaupun rekan kita hanya beranggapan itu saya kamu dia begitu saja, itu kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi itu efek atau dampaknya itu sangat buruk ya. Oke, baik. Itu tadi yang Pak Guru coba sampaikan. Pak Guru juga mau bertanya, kira-kira dari kalian sudah ada yang pernah dari jenis-jenis bullying ini, kira-kira atau jenis-jenis yang perundungan, kira-kira itu ada berapa jenis perundungan yang biasa dilakukan oleh orang tertentu? Kira-kira apa jenis apa? Pertama, Bullying secara verbal. ya, bullying verbal. Kasih tahu apa lagi? Bullying secara cyber. Cyber, ya. Yang cyber itu seperti apa? Media sosial kan? Lewat media sosial. Apa lagi? Fisik atau kekerasan. Yang seperti apa itu? Nah, yang dipukul oleh dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, bukan petinju ya. Kalau petinju itu beda. Itu dia tuh prestasi istilahnya, itu resmi, legal gitu. Itu pertandingan. Kalau yang langsung kekerasan di dalam yang macam contoh dia punya rasa kekuatan atau merasa lebih kuat, sering dibully orang yang lemah. Itu seperti begitu yang terjadi. Oke, apalagi kekerasan fisik, cyber, verbal apa lagi? Non verbal. Oke, pintar-pintar kalian ya. Coba tepuk tangan dulu. Pak Guru juga senang ya. Oke. Sebelum kita masuk itu kita lebih semangat lagi. Walaupun kita baru mulai di pagi hari ini, lebih semangat kita ice breaking ya. Oke, semuanya coba bang, tunggu dulu. Jangan lupa bang. Pak Guru kasih instruksinya dulu. Ya. Jadi nanti itu ada 3 S ya. Ice breakingnya itu 3 S. Apa siku, kita pegang siku. Ya, sakit kita pegang perut. Sikat kita ambil perut. Di meja itu hanya ada 1 ballpoint di setiap mejanya kalian. Tidak boleh lebih. Nanti rambutnya hanya 1 itu ballpoint. Oke, sikat. Langsung rapat lebih cepat. Oke, supaya lebih semangat ya. Oke, kita bisa mulai. Jadi ini siap. Oke, baik. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Siku. Sikat. Ulang. Saya banyak. Oke, kita sekarang. Siku.
Sikat. Oke. Oke. Jadi yang tidak dapat dia kurang fokus berarti. Ya, oke. Kita mulai masuk pelajaran. Oke. Sana Ano? Oke. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi ya. Materinya itu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ya, atau bullying tadi Pak Guru sudah sampaikan topik di pertemuan awal tadi. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi ada nih bentuk-bentuk kekerasan tadi seperti Pak Guru sudah tanya. Yang pertama itu beberapa bentuk kekerasan sehari-hari yang biasa dilakukannya. Ada hukuman itu menimbulkan rasa bersalah saat kita tempatkan orang lain bertanggung jawab atas perasaan kita. Misalnya sekarang membuat saya merasa bersalah, menimbulkan rasa malu saat kita memberikan label pada seseorang, misalnya bodoh atau kasar. Kita sering bilang kalau kawan tidak tahu apa, kita bilang, gue memang bodoh. Gitu. Itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori itu bullying. Kekerasannya. Oke, yang berikut itu menyangkal tanggung jawab untuk perilaku kita. Tindakan ini tidak perlu kebutuhan kita sehari-hari atau membuat kita merasa tidak nyaman, padahal sehari-hari kita berusaha memenuhi kebutuhan kita. Seperti tidak bertanggung jawab. Contoh macam ada tugas yang harusnya, contoh kalau kita ada di setiap kelas pasti ada wali kelas sudah memberikan tiket harian yang harus bertugas, itu bertanggung jawab karena dia tidak mau melakukan itu. Ya, itu salah satu perilaku yang kurang. Oke. Kita lanjut. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Contohnya seperti apa? Kayu. Kita pukul orang pakai kayu. Selang. Tanpa alat bantu seperti apa? Tangan kosong, kaki, jangan tangan. Atau kita pakai apa juga bisa, kita tanduk orang begitu ya. Itu salah satu bentuk kekerasan tanpa alat bantu orang bilang ya. Oke, yang berikut itu ada kekerasan psikis yang seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan di kalian. Coba satu orang baca. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Oke, itu kekerasan psikis ya, perbuatan yang dilakukan tanpa kontak fisik. Artinya dia melakukan seperti apa? Kalau psikis itu, dan dia tidak pergi kasih sakit orang itu dengan dia sentuh atau dipukul. Tadi itu kan kalau kekerasan fisik kan dia pakai alat bantu, harus menggunakan kontak fisik. Kalau psikis dia menggunakan apa? Mengancam. Benar sekali. Ya, tepuk tangan buat kamu. Mengancam atau tidak, fitnah, sebar berita bohong. Itu menjadi tekanan batin buat orang. Begitu loh. Itu yang dikatakan tekanan psikis ya, atau tekanan batin itu yang dikatakan sakit. Kejiwaannya sakit, terganggu. Ya. Oke, berikut itu ada diskriminasi. Dan intoleransi adalah perbuatan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pembenaran atas dasar identitas ya. Jadi contoh itu lebih kepada contoh ada kawan yang dari orang luar, contoh kita di sini beragam suku bangsa dan suku budaya ya. Ada orang Luni, ada orang Jawa, ada orang Flores begitu. Jadi kita mendiskriminasi seperti kita menjauhi dia kalau dia dari suku lain, itu tidak boleh juga. Contoh yang kita kulit hitam seperti itu ya, kulit hitam keriting sering dijauhi diskriminasi. Itu tidak boleh. Agama itu juga tidak boleh. Jadi kita harus toleransi. Pribadi yang bisa bertoleransi. Ya. Jadi kita ini bineka tunggal ika, beda-beda tapi satu jua. Gitu. Jadi kita harus pegang itu semua yang seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ya.
Ini ada video tentang kekerasan atau bullying atau perundungan ya. Dan kita harus simak sama-sama, lihat nonton video ini ya. Baru mau kasih lihat ini, kalian bisa nonton. Ini ada video ya. Oke, tadi kita sudah lihat video tadi, sudah nonton bentuk-bentuk kekerasan. Di situ solusinya, ya, pelaku tadi kita sudah melihat semua, pelaku bully, korbannya seperti apa, itu tadi sudah ada di tayangan ya. Dan ingat, sebentar dari itu ada tugas ya, harus ada yang kita presentasikan, harus ada hasil karya yang kita buat. Nanti masing-masing ya. Oke, nanti kita sudah terus sampaikan dulu semua materinya ya. Oke, ini yang tercatat dari Peraturan Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan, Riset Teknologi Publik Indonesia nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Karena apa? Yang terjadi itu kadang-kadang perundungan itu atau bullying lebih banyak terjadinya itu di lingkungan sekolah. Itu lebih banyak terjadinya di lingkungan pendidikan. Orang yang berpendidikan lagi yang melakukan itu. Jadi itu makanya kita harus lebih pahami ini. Kita kenapa sering kali kita diulang-ulang diingatkan gitu ya. Oke, itu pasal 6. Bentuk kekerasan terdiri atas yang pertama apa? Coba satu orang. Yang laki-laki coba, anak laki tidak sini. Nah, silakan coba yang laki dulu. Bentuk kekerasan terdiri atas berapa? Ada 8. Coba baca ya, silakan. Yang pertama kekerasan fisik. Kuat. Kekerasan fisik. Ya. Kekerasan Psikis. Ya. perundungan. Ya. Kekerasan seksual. Oke. Diskriminasi Dan intoleransi. Oke, yang itu apa lagi? Kebijakan yang mengandung Kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Itu ada 2 bentuk. Oke, bentuk yang kedua itu apa? Coba Sinona. Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi itulah. Terima kasih ya si kawan tadi sudah membaca dan kawan program juga mewakili ya. Oke. Jadi ada 4 jenis kekerasan yang tadi sudah sampaikan juga ya. Jangan lupa ya. Apa kekerasan apa tadi? Nah, apa lagi? Oke. Kita lanjut. Yang pasal 7 ada 1 ya. Pasal 7 itu juga ada kekerasan fisik sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu ya. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa yang pertama itu tawuran atau perkelahian massal. Ya, itu salah satu bentuk kekerasan perundungan. Oke, yang kedua itu ada penganiayaan. Ya, suka dianiaya. Siapa yang suka aniaya kawan sini atau suka aniaya adik? Karena kita merasa terjadinya aniaya ini atau kekerasan itu karena apa? Terkadang karena kita merasa lebih kuat. Biasa orang yang lemah-lemah itu menjadi korban. Jadi kita harus belajar apa? Harus sama? Gitu. Supaya orang jangan kalau gampang goreng kita juga gitu. Ya. Yang nona-nona ya, jangan terlalu lembut juga. Harus jadi tegas.
kepada diri sendiri dan orang lain. Supaya kita orang lain itu bisa segani kita tuh. Jangan seperti yang di tertari hidupnya ikut saja kemana begitu, harus ada kedirian sedikit ya. Oke, yang ketiga itu ada perkelahian ya, sama juga dengan tawuran itu masal penganiayaan. Perkelahian itu antara dua orang yang sama-sama tidak mau mengalah, maka terjadilah perkelahian. Karena perkelahian verbal hanya pakai mulut saja, itu biasa terjadi di kaum Hawa biasanya nona-nona dong lupa lain pakai mulut salah, tapi itu menyakitkan semua itu kata-kata, menyerang kepada psikologi. Pasal-pasal kotor semua yang keluar tuh, tentang satu balas lebih. Jadi itu, jadi kita lebih hati-hati ya. Saya sudah disantun. Oke, D itu eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi lanjut kepada pelaku ya, bagi pelaku. Itu pembunuhan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, atau sampai kita kadang-kadang sampai membunuh. Itu yang sudah kadang-kadang di luar akal sehat. Itu sudah tidak, Pak Guru sudah tidak mengerti lagi. Kalau sampai kesadisan itu seperti apa gitu, ya? Itu sudah tidak ada lagi akal sehat. Kita sudah digunakan lagi akal sehat. Sampai kita menghilangkan nyawa seseorang. Ya, karena nyawa seseorang itu hanya haknya tuh Tuhan. Kita sudah punya hak. Manusia itu tidak punya hak sama sekali. Itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh ambil itu. Ya, ingat di sini tidak boleh ada yang melakukan hal-hal karena dia merasa badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat. Dia mulai melakukan kekerasan terhadap yang kecil. Tidak boleh seperti itu ya. Engkau yang besar merasa lebih kuat harus harus bisa merangkul yang lemah. Belajar itu ya. Begitu juga kalau kita di lingkungan sekolah ya, dengan teman-teman kita segala sebegini atau semua warga sekolah sama Katolik sebagai peserta didik, kita harus bisa saling merangkul, saling menopang. Kalau kita di rumah ya kita rangkul aja. Bukan kita menjadi bos besar lagi. Kalau biasa terjadi seperti begitu, kekerasan itu terjadi atau perundungan itu terjadi dalam keluarga juga bisa terjadi dalam kakak kepada adik. Karena saya masih keluar, saya yang kakak, pemangku saya. Mulai siksa adik, suruh sana, suruh sini. Adik tidak mau, mulai sudah tendang, pukul, cubit, ada semua. Ya, itu tidak boleh. Seharusnya kita yang sudah menjadi mengerti, sudah apalagi kita sudah sekolah masuk SMA, menengah atas seperti ini, kita harus lebih dewasa. Ya, harus pikir panjang dan untuk melakukan sesuatu. Ya, oke, kita lanjut. Jangan kaget-kaget ya. Oke, itu ada pasal 8 lagi. Ini Pak Guru sampaikan ini yang berkaitan dengan hukumnya yang sudah masuk tercatat dalam undang-undang bahwa pelaku korban itu ikut masuk dengan pasal-pasal itu. Oke, ada pasal 8 itu. Coba satu orang membaca dulu. Membaca. Oke, satu orang bisa. Oke. Kekerasan fisik bagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah setiap perbuatan fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan itu, merendahkan atau menghina, mengkritik atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan Fisikis. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa menolakkan Dengan apa ya? mengabaikan. Oke. Jadi, Penghinaan, pelanggaran umum, ya. penghinaan yang Ngejek, intimidasi, teror, perbuatan yang terlalu tidak berhukum, pemerasan atau perbuatan lain yang sendiri. Oke. Jadi itu ya, kekerasan fisik ini sebagaimana yang kita lihat tadi, penghinaan saja, kita hina orang saja. Contoh, dia hitam keriting, pesek, itu semua masuk dalam apa? Bullying atau perundungan atau kekerasan psikis ya, tidak boleh. Ya, jadi kadang-kadang itu tanpa kita sadar kita sudah melakukan bullying. Jadi kita harus makanya kita harus lebih jeli dalam menggunakan atau menyapa teman kita dalam
Udah pasal. Ya, jangan sampai kita sudah dibekali pulang-pulang dan mungkin dari SMP itu sudah dibekali di bawah. Iya, Pak. Jadi kita harus lebih paham. Kita harus menjadi orang yang bisa mengantisipasi hal ini tidak boleh terjadi. Oke. Begitu juga di pasal 9 itu ya, perundungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C merupakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B atau kekerasan fisik sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Ya, jadi ini yang sudah ada dalam undang-undang saja sudah masuk, berarti ini tidak terlepas dari hukum begitu loh. Jadi jangan kita anggap sepele ya, karena kita mati saja itu sudah bisa masuk dalam kategori karena orang bisa tuntut kita gitu. Kita mati saja. Yang anggap kita bilang kadang-kadang itu sepele, tapi sekarang sudah mulai di riset ulang itu bahwa kita menyakiti atau tidak membuat menyakiti orang lewat kata atau mau fisik itu sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi ini semua kita lakukan di dalam negara hukum, ya. Oke, kita lanjut ya. Dan ini adalah cara-cara untuk kita menghindar dari kekerasan atau perundungan tersebut. Yang pertama itu ada ceritakan kepada orang dewasa atau yang bisa dipercaya. Ya. Yang berikut itu buat pilihan tepat, misalnya tidak terus kirim stiker promosi atau kekerasan. Yang berikut itu adalah sentuhan aman dan tidak nyaman. Memukul adalah salah satu yang tidak dibenarkan, ya. Atau laporkan siapapun pelakunya. Ajarkan stop, jangan sentuh saya. Jadi ini caranya dia untuk kita menghindar. Ya, di bawah ini caranya dia untuk kita menghindar. Di atas itu yang apa? Ya, kita mencari solusinya. Jadi kalau kalian jangan pernah takut ya, ceritakan saja di kabur. Contoh di dalam kelas ini ada yang suka apa? Suka bullying. Ceritakan kayak kalau macam di rumah, ceritakan kepada kakakmu yang dipercaya, om, kakak, ya, atau orang tua. Sampaikan cerita. Jangan sampai ada melakukan pelecehan ya. Contohnya pelecehan itu terhadap kaum perempuan karena itu terjadi di kaum perempuan atau laki-laki. Tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga bisa terjadi pelecehan. Ya, tidak hanya untuk kaum perempuan, tetapi kaum laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan. Jadi kalian jangan pernah tutupi, jangan pernah merasa malu. Jadi harus diceritakan supaya bisa diantisipasi. Supaya hal yang tidak kita inginkan itu terjadi lagi besar lagi atau terjadi lagi berulang kali terjadi. Harus ceritakan ya. Oke. Itu sama dengan sentuhan aman dan tidak nyaman. Contohnya di kaum perempuan itu ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang di luar dari dirimu tidak boleh. Yang bagian apa untuk yang nona-nona sudah paham ini semua toh? Sudah paham. Maupun bapak sendiri, bapak kandung. Ya. Atau mama atau kakak perempuan, kakak laki-laki tidak boleh. Ada memang hal-hal itu bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kita kalau sentuhan-sentuhan itu tidak boleh disentuh. Hanya cukup kalian sendiri. Begitu juga laki-laki. Ya, ada bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, maupun mama, bapak, kakak, atau teman, atau siapa saja tidak boleh. Ya, kita masing-masing orang itu punya privat atau privasi. Itu. Ya, semangat sedikit kan? Oke, begitu juga ya. Yang jadi siap laporkan kepada siapapun pelaku, mau siapapun itu sudah punya pelaku, mau bapak mau mama kandung bapak kandung, om kandung, tante kandung, laporkan kepada hal yang terwajib tidak dilakukan itu. Dilakukan kekerasan, tentunya disiksa itu. Iya, lapor ke DT5A untuk perlindungan perempuan atau perlindungan anak. Nanti orang yang mengikuti itu secara proses secara hukum, lapor ke polisi. Tangkap itu yang melakukan kekerasan. Saudara kandung sekali atau orang tua.
biar orang tua juga melakukan kekerasan itu hukum nanti yang diundang. Ya, jadi jangan pernah takut. Atau mungkin ada bapak ibu guru kayak pukul juga kalian ya, lapor. Tapi terkadang kalau kami bapak ibu guru itu ya menyampaikan, karena orang bilang itu dulu ada pepatah mengatakan itu rotan kasih, tapi sekarang sudah tidak berlaku itu Pak. Di ujung rotan ada bukan lagi di ujung besi, ya. Sudah ada lagi. Dulu di ujung rotan itu ada emas, sekarang tidak ada. Kalau itu berlaku sekarang di ujung rotan ada jeruji besi, ya. Jadi begitu. Oke, itu berlaku buat bapak ibu guru ya. Tidak hanya siapapun saja. Oke, kita lanjut ya. Sudah bisa paham ini ya? Oke, coba kita lanjut lagi. Buatlah pilihan tepat. Ya, ini ada hargai teman, tidak turut tertawa teman, ajak teman untuk bermain bersama, tidak abaikan teman. Jadi salah satu dalam kita bersosial gitu. Ya, tidak saling menghargai. Yang pertama itu kita saling menghargai teman. Siapapun dia, maupun yang juga karena merasa lebih tinggi atau lebih pintar, kenapa? Kita menghargai dia. Dia punya, kita harus lihat dari sudut pandang itu sisi kemanusiaan. Atau mungkin karena dia contoh kadang kita ya itulah orang bilang terkadang kita di dalam di lingkungan luar itu karena ekonominya satu lebih baik, satu kurang baik, kayak rasa menghargai mungkin tidak ada di orang-orang di kalangan itu. Mari kita sekarang ini kita yang belajar dalam hal itu, kita harus ubah mindset atau pola berpikir. Kita harus lihat dari unsur kemanusiaan. Dia juga butuh dihargai. Orang bilang kalau kau mau dihargai harus menghargai orang lebih duluan, begitu. Ya, oke. Jadi ajak teman juga untuk bermain bersama atau tidak abaikan teman. Di sini kita jangan teman dia di situ. Kalau kenapa dia satu suka dengan ini kita jangan ajak dia boleh sama begitu. Atau satu kelas ini mungkin ada yang kita abaikan. Di sini ada yang begitu? Tidak ada, Pak. Atau ada yang abaikan teman di sini? Tidak ada. Makanya jumlah Pak. Kita di sini harus saling berusaha. Harus penuh kasih. Ya, kasih itulah yang paling utama. Oke. Berikutnya, online atau medsos tidak buat unggah atau teruskan stiker gambar yang membuat orang lain tidak nyaman. Biasa dikatakan apa nih? Cyberbullying ya. Jadi kita tidak boleh meneruskan. Contoh, ada tadi kawan yang mungkin kita posting gambarnya yang agak lucu mungkin, baru kita taruh emot yang untuk emot-emot lucu gitu, baru kita juga pas teman memposting, kamu itu teruskan, memviralkan istilahnya ya, bahasa sekarang belum untuk memviralkan. Itu sudah menjadi juga perilaku bullying. Seharusnya kita lebih mengingatkan ke teman kita hapus itu, bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak baik. Ya, oke. Merasa bahwa dirinya itu dan orang lain itu berharga. Ya, asertif misalnya itu membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Empati. Ya, empati itu apa? Nah, dia rasa kepedulian, turut merasakan apa yang dia rasakan. Itulah empati. Empati itu kita hanya dapat itu secara langsung dari teman. Tidak bisa kita dapat dari medsos atau dari media sosial ini. Karena empati itu kita merasakan langsung. Ya, ada energi kepedulian yang diberikan atau ekspresi yang diberikan kepada orang tersebut. Itulah yang dikatakan empati. Empati turut merasakan apa yang dirasakan orang itu atau teman kita. Dia bahagia, kita turut bahagia. Dia sedih, kita juga turut merasakan kesedihan. Ya, silakan kuat ya. Emosi positif menunjukkan kita sedang berada pada arah yang benar atau dari tujuan awal yang kita rencanakan, dan kita sedang yakin bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan kita. Emosi negatif menunjukkan peringatan bahwa ada ancaman memenuhi kebutuhan dan tujuan kita. Ya, itu dikatakan emosi positif dan emosi negatif. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Tidak selamanya kita kenal emosi itu berarti yang negatif seperti itu. Ada juga emosi yang positif. Semua yang kita merespon
atau mengekspresikan itu bagian dari emosi. Kalau tekan emosi. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita masuk di definisi kekerasan seksual dan pasalnya dia atau perlindungan hukumnya dia ya, undang-undang Kemendikbud nomor 30 tahun 2001. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan adalah relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan ancaman dan optimal. Itu sudah masuk dalam hukum. Ya, jadi kalian harus paham itu ya. Oke, ini yang perlu kita lakukan ya. Jaga kebersihan diri, terutama atur rambut, kemaluan, penis, vagina, termasuk setiap yang kencing atau jerawat, ya. Dan pakai dalam yang dipakai, dan pakaian dalam yang dipakai itu harus sering ganti, harus bersih juga. Cukup satu hari itu, jangan pakai yang besok rusak, berjamur ya. Ya, jangan apalagi kepada yang perempuan juga begitu. Walaupun harus rajin pakai pakaian dalam yang bersih. Itu kesehatannya kita sendiri, gitu, ya. Ingat pada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain itu, hargai juga privasi orang lain, perlu rasa malu, termasuk tidak menggunakan bahasa busana di depan orang itu. Karena kita terlihat, berarti kan sekarang kalian masuk dalam tahap remaja awal, ya toh, sudah ada yang mengalami apa perubahan atau reproduksinya sudah mulai apa matang ya orang bilang. Cuma sama jadi jangan kau datang lagi. Bapak kenapa saya begini? Atau mama kenapa saya begini? Jadi kalian harus peka. Kalau perempuan itu kalau sudah mulai matang sudah punya reproduksinya mulai apa? Datang bulan. Ya, menstruasi orang ini. Jadi itu jangan kaget-kaget. Kok pergi datang lapor di bapak lagi? Tidak boleh. Harus konsultasi dengan siapa? Mama. Harus tahu ya. Dan biasa itu orang bilang secara psikologinya itu anak perempuan lebih dekat dengan bapaknya, anak laki-laki lebih dekat dengan mamanya. Tapi dengan kendala-kendala yang seperti begini atau yang kalian alami harus dengan sesama, ya, atau kakak perempuan boleh juga ditanya. Ya, laki-laki juga begitu, jangan kok, wih mama lari di mama kenapa sedih gini dari mama? Kalau perempuan laki-laki dia itu mulai matang reproduksinya, dia apa? Bebas. Ya, jadi jangan salah ikut berkonsultasi. Oke. Yang berikut katakan tidak pada orang yang akan menyentuh kita dan tidak kita inginkan. Jadi kalau itu sudah merasa tidak nyaman dengan sentuhan itu jangan, itu harus katakan tidak. Ya, harus menghindar atau katakan. Jangan malu-malu ya. Siapa saja yang boleh menyentuh tubuh kita dan bagaimana menghargai privasi teman. Bagaimana juga cara kita menjaga keamanan diri secara online, secara media sosial. Jangan karena kau mau viral kau pakai sudah nih pakaian orang miskin itu yang hanya sepotong sah, yang mungkin sebagian badanmu keluar gitu. Kau mulai goyang dari situ, goyang rekam upload, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus lebih jernih ya, lebih sehat gitu. Kita menggunakan media sosial itu dengan positif, ada tata cara itu seperti apa. Jangan karena kita mau viral orang lain nonton, kita mulai pamer yang hasil sebenarnya itu menjadi privatnya kita gitu. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa. Kebal. Di sini? Saya berbullying, oke. Di sini? Psikis, oke. Nanti kita bikin poster itu kita gambarkan, kita gambar saja bentuk kekerasan. Nanti kita sampaikan, kita presentasi di depannya. Bentuk kelompok gabung inklusi. Kita gambar, ya gambar bikin poster ya. Nanti penjelasan kita sampaikan.
Oke, sudah ya? Oke, jadi baik. Berarti dari sini, jadi masing-masing kelompok akan presentasi hasil pembuatan poster dari yang sudah dipilih, bentuk-bentuk perundungan ya atau bullying ya masing-masing. Jadi kita persilakan duluan itu kelompok 4 ya untuk menyampaikan hasil presentasinya ya atau hasil pembuatan posternya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 4 untuk presentasikan. Ayo, silakan. Oke, yang lain sambil mendengar ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 membuat poster kekerasan fisik. Ini menurut saya adalah kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Terjadinya kekerasan fisik secara berkelompok contohnya berkata, contohnya pendek, tapi itu yang dinamakan kekerasan fisik. Pelaku bisa mengakibatkan bisa masuk penjara, korban bisa mengakibatkan depresi, gangguan jiwa. Dampak kekerasan fisik yaitu tawuran, perkelahian massal, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan. Sekian dari kami kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 4 dan apa poster tentang kekerasan fisik. Oke, yang berikut kelompok 3. Oke. Oke, coba tenang. Tenang. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dikata oleh teman saya. Yaitu kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah suatu perbuatan yang mengeluarkan kata-kata kotor. Contohnya menghina, mengancam, memfitnah, atau menakut-nakuti. Dampak kekerasan verbal bagi pelaku. Mereka cenderung menunjukkan perilaku agresif, kesulitan dalam membangun hubungan, dan bahkan dapat mengalami masalah hukum. Dampak kekerasan verbal bagi korban, yaitu yang pertama penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, itu dari kelompok 3. Hasil presentasinya itu tentang kekerasan verbal. Oke, kelompok 2. Silakan. Oke, 2 orang. Teman satu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang cyberbullying. Sebelum kami menyampaikan, kami perkenalkan nama saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Cantika Dewi, biasa dipanggil Gani. Saya akan menjelaskan pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, pelecehan, kata-kata kasar, ancaman, dan hinaan, atau salah satu bentuk kejahatan dunia maya sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Dampak buruk cyberbullying yaitu depresi, mengganggu kesehatan fisik dan mental, hilangnya percaya diri. Faktor penyebab keterbatasan fisik, merasa berkuasa terhadap orang lain. Ada contoh di gambar. Ada orang di gambar.
Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Oke, kita beri waktu untuk kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan saya. Asumsi perbuatan fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, memaki, atau menakut. Kekerasan ini dalam bentuk mengancam. Faktor penyebabnya yaitu mengancam. Dampaknya kepada korban yaitu gangguan kesehatan mental, depresi, rasa cemas, bunuh diri. Dampak kepada pelaku yaitu terjerat hukum atau masuk penjara. Adapun gambar Oke. Kita Oke, baik. Kita sudah mempresentasikan semua hasil kerja kita dari setiap kelompok. Semua yang buat poster itu sangat baik ya. Bagus, coba tepuk tangan untuk semua. Jadi kesimpulannya semuanya ya, kita kesimpulan bahwa kita tidak boleh lagi menjadi pelaku, atau menjadi korban. Ya, kita harus menjadi pencegah. Ya, kita harus menjadi pencegah. Ya, oke baik. Mungkin materi kita hari ini selesai sampai di sini. Ya, selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan mulai dengan materi baru yaitu problem solving. Di pertemuan berikut itu kita akan bertemu dengan materi problem solving atau pemecahan masalah. Oke baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya kita tutup itu dengan doa. Ya, salah satu orang sebelum kita dalam doa. Oke, silakan. Terima kasih.